Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari yang wafat tahun 387 Hijriah rahimahullahu taala. Langsung saja kita lanjutkan bab atau fasal tentang azabul qabr, tentang azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azab kubur. Pada halaman 92 tentang azab kubur, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah berkata, "Tsumma al-imanu bi azabil qabri wa bimungkarin wa nakirin." Kemudian wajib mengimani adanya azab kubur dan mengimani adanya malaikat mungkar wa nakir. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan ini berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Kemarin sudah kita bahas tentang al-iman kepada takdir. Mungkin sekedar untuk tambahan penjelasan, pada akhir penjelasan kemarin tentang al-qadha wal qadar, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari membawakan dua hadis. Yang pertama itu yang lemah, yang dhaif. Adapun yang kedua itu hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang mana kalau di lafadz kitab Ibnu Battah Al-Ukbari, kataballahu azza wa jalla ala kulli nafsin haddaha minaz zina. Allah mencatat atas setiap jiwa bagiannya dari zina. Intinya di situ pembahasan Allah mencatat, Allah menulis takdirnya. Itu yang dibahas oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di kitab Al-Ibana As-Sughra, kitab Al-Qadha wal Qadar. Kemudian setelah itu dilanjutkan pembahasan iman kepada hari akhir. Ini tidak berurutan sebagaimana dalam hadis Jibril, namun tidak masalah insyaallah. Pembahasan tentang azab kubur sekali lagi ini berkaitan erat dengan iman kepada hari akhir, kepada al-iman bil yaumi al-akhir. Para ulama ketika mendefinisikan iman bil yaumil akhir, mereka mengatakan iman kepada hari akhir adalah al-iman bima yakunu ba'dal maut, mengimani semua kejadian setelah kematian.
Dan setelah orang itu dicabut rohnya, maka dia akan mendapati fitnah kubur, yaitu pertanyaan mungkar wan nakir. Ini ada kaitannya dengan mengimani malaikat mungkar wan nakir. Kemudian kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir, maka akan mendapatkan azab kubur. Naudzubillahi min dalik. Jadi sekali lagi, ini pembahasan al-iman bil yaumil akhir. Makanya setelah ini akan ada penjelasan tentang kejadian-kejadian di hari kiamat. Ya, setelah ini akan ada sayhatin nusyur, kemudian al-ba'tsu was-sirat, al-mizan dan seterusnya. Diawali dengan adanya azab kubur. Kata beliau, wajib mengimani adanya azab kubur dan kedua malaikat mungkar dan nakir. Kita baca dulu ucapan Imam Ibnu Battah Al-Kubai rahimahullah, poin 246. Qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawa anhu Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib, hadis yang panjang lebar, dulu sudah pernah kita baca, entah dalam pembahasan ini atau dalam selainnya, ya, kita sudah bacakan hadisnya panjang lebar tentang perjalanan roh manusia yang kafir maupun yang mukmin sejak dicabut oleh malakul maut, kemudian diberikan kepada malaikat-malaikat yang lain. Kalau dia orang beriman sampai naik ke langit yang ketujuh, kemudian dikembalikan lagi kepada alam kuburnya, kemudian dia akan mendapatkan nikmat kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dan orang tua kita yang telah meninggal dunia nikmat kubur. Adapun orang kafir, ketika dia sudah dicabut rohnya oleh malakul maut, diserahkan kepada malaikat-malaikat yang lain, kemudian dibawa ke langit, namun ditolak, ditutup langit tersebut, tidak dibukakan pintu langit. Kemudian dia kembalikan ke alam barzakhnya, kemudian ditanya oleh malaikat mungkar wan nakir, dan dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir karena kekafirannya, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Naudzubillahi min azabi al-qabr. Azabul qabr haq. Ahlussunnah sepakat, ini ijma' Ahlussunnah mengatakan azab kubur itu hak, betul adanya. Ya. Dalilnya, di antara dalil adanya azab kubur yaitu sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang lebar, hadis Barra bin Azib, di antaranya sabda Rasul, "Ista'idzu billahi min azabil qabr." Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Ya. Kalau azab kubur tidak ada, maka apa gunanya kita berlindung kepada Allah dari azab kubur? Apalah artinya Rasul mengajarkan kita untuk kita berlindung kepada Allah dari azab kubur? Ya, ini semuanya menunjukkan azab kubur itu hak, karena Rasul menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dan ini juga mirip dengan hadis Rasul SAW, sunnah Rasul SAW. Sebelum kita mengucapkan salam ketika sholat, diajarkan berlindung kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah ad-dajjal. Ini sekali lagi menunjukkan azab kubur itu ada. Itu hak, wajib untuk kita mengimaninya. Ini termasuk bagian iman kepada hari akhir, termasuk bagian daripada al-iman bil ghaib. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat pertama orang beriman di dalam Al-Qur'an, yaitu yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang ghaib, yang tidak bisa dipanca indrai.
Ini untuk menguji manusia. Apakah beriman kepada hal gaib ataukah tidak? Itu diantaranya adanya azab kubur. Imam Ibnu Battah al-Rahimahullah di samping membawakan hadis tadi tentang adanya azab kubur atau wajibnya mengimani azab kubur, beliau juga membawakan ayat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala azza wa jalla fa innalahu ma'isyatad donka. Ini dalam surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita baca awalnya, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatad donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah mengatakan, barang siapa berpaling dari ajaranku, maka baginya kehidupan yang sempit. Nanti akan disampaikan, ulama tafsir mengatakan itulah kehidupan di alam barzakh, itulah azab kubur. Yang berpaling dari ajaran Allah akan mendapatkan azab kubur. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Allah mengatakan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ada azab kubur, ada azab hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Imam Ibnu Battah membawakan lagi riwayat poin 247, wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuq'adul mayyitu fi qabrihi. Orang yang telah mati akan didudukkan oleh malaikat Munkar wan Nakir. Ini ada dalam hadis yang tadi, Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu dan juga yang lainnya. Bahwasanya mayit akan didudukkan dan ditanya oleh malaikat Munkar wan Nakir di alam kuburnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan poin berikutnya, kita mau tambahkan lagi bahwasanya dalil tentang adanya azab kubur itu sangat banyak. Baik dari ayat ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, hadisnya mutawatir tentang azab kubur. Ya, ditambah lagi banyak ayat-ayat yang menegaskan, yang menguatkan akan adanya azab kubur, wajibnya kita mengimani azab kubur. Kita mau tambahkan dari syarah Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafidhallahu ta'ala, beliau menambahkan beberapa dalil, di antaranya surat Al-Anfal ayat 50. Kalau tadi fa inna lahu ma'isyatan donka, barang siapa yang berpaling dari ajaran Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Ini dalam surat Thaha ayat 124. Kita tambahkan lagi dalilnya surat Al-Anfal ayat 50. Ya, kalau kita baca ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam syarahnya, wa adzabul qabri wa na'imu tsabitun fil kitabi wa sunnah. Adanya azab kubur, nikmat kubur itu dalilnya ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Faminal kitab ma yadullu ala adabil qabr. Di antara dalil dari Al-Quran tentang adanya azab kubur, surat Al-Anfal ayat 50, yaitu firman Allah, walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Seandainya engkau melihat bagaimana para malaikat ketika mematikan, mencabut nyawa orang-orang kafir, kemudian yadribunya wujuhahum wa adbarahum. Mereka memukuli orang-orang kafir tersebut, yaitu di alam barzakh, memukuli wajah mereka dan belakang mereka, seraya mengatakan, rasakanlah azab yang panas. Kata Syekh Abdul Rajihi sekali lagi, ini salah satu dalil tentang adanya azab kubur. Kata beliau, hadza fi adabil qabr indal maut. Ini adalah azab kubur ketika kematian orang tersebut. Fahum yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Para malaikat memukul wajah dan belakang mereka. Wa hadza adzabul barzakh. Ini adalah azab di alam barzakh. Wa adzabul barzakh minal maut ila qiyamis saah.
Adab barzakh itu adalah adab setelah kematian sampai tegaknya hari kiamat. Meskipun para ulama menjelaskan lagi, memperinci lagi, adab kubur ada dua macam. Adab yang daimun, yang terus-menerus mulai orang itu mati sampai tegaknya hari kiamat. Dan itu adab orang-orang kafir di alam barzakh. Seperti akan disampaikan dalilnya dari ayat yang lain. Yang kedua ada adab kubur yang mungqati, adab kubur yang apa? Yang terputus. Ini bagi para pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad SAW. Dalil yang ketiga dari ayat Al-Quran, kata beliau, surat Al-An'am ayat 93. Surat Al-An'am ayat 93, Allah berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Surat Al-An'am ayat 93, yang artinya, seandainya engkau melihat bagaimana ketika orang-orang yang berbuat zalim dalam keadaan sakaratul maut, para malaikat membentangkan tangan mereka seraya mengatakan, keluarkanlah ya roh-roh kalian, jiwa-jiwa kalian. Pada hari ini kalian akan diberikan azab yang menghinakan. Al-yauma tujzauna adzabal hun. Ini intinya, mereka diberikan azab kubur. Kalian pada hari ini akan diberikan azab yang menghinakan karena kalian dahulu berkata tentang Allah tanpa hak dan kalian menyombongkan atau sombong terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau kita mau tambahkan lagi dari surat Ghafir, Allah berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiyah. Wa yauma taqumus saatu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Allah berfirman, api neraka ditampakkan kepada Fir'aun pagi dan petang hari dan juga kepada para pengikutnya. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa asyiyah. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Wa yauma taqumus saatu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dan pada hari kiamat dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah mereka ke dalam azab yang pedih. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat ini mengatakan, hadil ayatu aslun kabirun fi istidlali ahli sunnah ala azabil barzakhi fil qabr. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini merupakan landasan dalil terbesar bagi ahli sunnah untuk berdalil tentang adanya azab kubur di alam barzakh. Jadi sekali lagi, banyak ayat-ayat yang menetapkan, menjelaskan adanya azab kubur. Adapun dari hadis, sekali lagi hadisnya mutawatir karena para ulama, di antaranya Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Insyaallah akan kita bacakan sebagian dari ucapan beliau tentang hal ini. Di antaranya tadi, istaidu min adzabil qabr. Kemudian hadis tentang meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal ketika tasyahud sebelum salam ketika sholat. Ya, kemudian ditambahkan lagi oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajahi di sini, yaitu sabda Rasul, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ketika Rasul melewati 2 kuburan, Rasul mengatakan sesungguhnya kedua orang ini yang dikubur itu sungguh-sungguh diazab atau sedang diazab. Rasul tahu karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul secara zat beliau tidak tahu yang gaib. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah berfirman dalam surat Al-Jin, Allah yang mengetahui yang gaib.
Dia tidak menampakkan yang gaib kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengatakan dua orang ini sungguh sedang diazab dan tidaklah keduanya diazab karena dosa atau karena dosa besar. Amma ahaduma fakana la yastanzihu minal baul. Salah satu dari mereka tidak bersuci setelah buang air kecil. Dalam riwayat la yastatir, tidak menutupi auratnya ketika buang air. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua, orang itu suka mengadu domba. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Raji di sini hadis tadi Bara' bin Azib, ringkasnya tentang adab kubur, tentang adab kubur. Kita baca ringkasannya atau potongannya. Wa amal kafir fa innahu yanzi'u malakul maut ruhahu naz'an. Adapun orang kafir maka dicabut nyawanya oleh malakul maut dengan keras, dengan kasar. Kama yuntaza'u asyauku minas sufil mablul. Seperti dicabutnya duri dari kain wol yang basah. Dengan keras, dengan kasar. Wa yakhruj minha ka'antani rihin wujidat ala wajil ardi. Kemudian roh tersebut menimbulkan bau yang paling busuk di atas muka bumi. Wa tughlaqu abwabus sama'i dunaha. Pintu-pintu langit ditutup baginya. Wa yudayyaqu alaihi fi qabrihi. Dan dia disempitkan alam kuburnya hatta takhtalifa adla'ahu. Sampai istilahnya hancur remuk tulang belulangnya, tulang rusuknya. Wa ya'tihil malakan. Kemudian dia pun didatangi oleh dua malaikat fayas alanihi. Dan keduanya menanyakan kepadanya fala yujibu. Dan dia tidak bisa menjawabnya. Wa yudrabu bimirzabatin min hadid. Dan dia akan dipukul dengan palu dari besi. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu man khalaqahullah ila thaqalain. Dan semua makhluk mendengarkan jeritan orang yang diadab tadi, kecuali jin dan manusia. Di sini juga dalil jin manusia tidak bisa mendengarkan azab kubur. Dusta kalau ada yang mengaku-ngaku mendengar azab kubur. Rasul mengatakan yasma'uha kullu man khalaqallah ila thaqalain. Azab kubur didengar oleh semua makhluknya, oleh binatang diantaranya, kecuali oleh manusia dan al-jin. Wa yuftah lahu babun ilan nar. Dan dibukakan pintu ke dalam api neraka. Wa ya'tihi min harriha wa samumiha. Maka dia pun merasakan panasnya api neraka. Dan ini juga sebagai dalil kata Ahlussunnah wal Jamaah, ulama Ahlussunnah, tentang surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Ini untuk membantah kelompok Al-Mu'tazilah, Aqlaniyun, penuhan akal, yang mengingkari adanya surga dan neraka sekarang ini. Kata mereka kalau adanya surga neraka sekarang itu sia-sia, mubadzir istilahnya. Kata para ulama ini salah satu bantahannya. Orang yang di alam barzakh yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir diadab dengan adab api neraka. Meskipun belum ditempati api neraka, namun sudah Allah gunakan untuk mengadab orang-orang kafir di alam barzakh tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, dalil tentang adanya azab kubur banyak sekali dari ayat ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Ini sekaligus membantah kelompok Mu'tazilah yang diikuti oleh kelompok Hizbut Tahrir. Yang mana kata para ulama, di antara Syekh Al-Albani rahimahullah, Hizbut Tahrir itu Mu'tazilah al-Judud, Mu'tazilah kontemporer, orang-orang yang menuhankan akal. Mereka tidak mengimani adanya azab kubur. Di antara alasannya hadisnya ahad, sedikit periwayatannya. Yang itu salah satu ciri ahli bid'ah. Tidak mengimani hadis ahad dalam masalah al-aqidah. Ini adalah akidah sesat kelompok ahli bid'ah.
Ya, kalau ada dai yang mengatakan hadis ahad tidak bisa digunakan untuk masalah akidah, bukan dalil dalam masalah akidah, bukan hujjah dalam masalah akidah, ketahuilah dia adalah ahli al-bidah. Ya, karena ahlu sunnah, para ulama salaf mengimani semua hadis Rasulullah SAW yang ahad ataupun yang mutawatir. Ya. Bahkan Rasul sendiri ketika mengutus Mu'ad bin Jabal sendirian di negeri Yaman untuk mendakwakan at-tauhid al-aqidah. Falyakun awwala ma tad'u ila syahadatu alla ilaha illallah. Jadikanlah dakwamu pertama kali ke negeri Yaman tentang kalimat syahadat, tentang akidah, tentang tauhid. Beliau satu sendiri. Kalau seandainya hadis ahad yang sedikit perawinya, periwayatannya itu bukan hujjah, maka ini sekali lagi tuduhan kepada Rasulullah SAW. Intinya sekali lagi, Ahlus Sunnah meyakini hadis itu selama sahih wajib diimani, dibenarkan, dijadikan sebagai dalil hujjah, entah dalam masalah akidah atau dalam masalah hukum-hukum syariat. Ya, tidak membedakan mana hadis mutawatir atau hadis ahad dalam masalah dijadikannya sebagai hujjah. Semuanya hujjah, yang penting sahih dari Rasulullah SAW. Adapun kelompok Mu'tazilah dan yang mengekor kepada mereka mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah akidah. Na'udzubillahi min dzalik. Di antaranya kelompok Hizbut Tahrir, mereka menolak hadis ahad dalam masalah al-aqidah. Makanya dari situ mereka mengingkari adanya azab kubur. Dan sebagian mereka juga mengatakan kalau kita gali kuburan itu tidak terlihat adanya apa? Api neraka yang ditampakkan tadi, tidak ditampakkan juga kuburan disempitkan. Ini sekali lagi orang-orang yang tidak mengimani hal-hal yang gaib. Azab kubur itu azab di alam barzakh, bukan di alam dunia. Sedangkan pemakaman, liang lahat yang kita lihat di dunia ini bukan alam barzakh, itu alam dunia mas ya. Alam barzakh, alam di luar apa? Alam dunia, alam perbatasan antara alam dunia dengan alam akhirat. Ya. Intinya sekali lagi, Rasul juga mengatakan tadi, orang yang diadab di kubur tadi akan menjerit, berteriak, didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Ini masalah gaib, tidak bisa apa? Dipanca indera istilahnya. Ya, maka sungguh sesat mereka-mereka yang menolak, mengingkari adanya azab kubur. Di antara alasan mereka hadisnya ahad. Kemudian kata para ulama, kalaupun kita terima ya sudah hadisnya ahad, ayat-ayatnya banyak. Ya, apakah ayatnya ayat ahad juga? Na'udzubillahi min dzalik. Intinya sekali lagi, sungguh sesat, sungguh batil yang menolak, mengingkari adanya azab kubur, padahal jelas ayat-ayatnya, jelas hadis dari Rasulullah SAW tadi. Adapun adanya nikmat kubur ini sekedar tambahan saja. Ini juga disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib. Kita ringkas sendiri dalam hadis sebelumnya tadi. Kata Rasulullah SAW, setelah orang mukmin itu dicabut oleh malaikat maut, rohnya, kemudian dia akan apa? Dibawa ke atas langit. Wa annaha tufattah lahu abwabus sama wa yatihil malakan. Kemudian ketika dikembalikan di alam barzakh, maka apa? Didatangi oleh dua malaikat, yas'alani ar-rabbihi wa an dini wa an nabihi. Malaikat bertanya tentang Rabbnya, agamanya, dan tentang nabinya, yang dikenal dengan al-usulul thalathah. Dan dari sinilah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab al-usulul thalathah. Fayujibu wa yuthabbituhullah. Orang beriman akan menjawab pertanyaan kedua malaikat tadi, Munkar wa Nakir, dengan karunia dari Allah, ditetapkan, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuftalahu babun ilal jannah, dan dibukakan pintu ke surga. Fayati min rauhiha wa tibiha. Orang itu pun, orang mukmin itu pun mencium bau surga meskipun dia masih di alam barzakh. Intinya sekali lagi, azab dan nikmat kubur itu hak, benar adanya. Wajib untuk apa? Mengimaninya. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah.
Imam Ibnu Battah Al-Ghubari rahimahullah mengatakan tadi wa bimungkarin wa nakir, mengimani adanya malaikat mungkar wa nakir. Ini juga ada kaitan dengan iman bil malaika, yaitu mengimani nama-nama malaikat secara terperinci. Kalau memang ada perinciannya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah berkata, fayatihi malakani, malaikat atau orang yang meninggal dunia ketika sudah dimakamkan, maka akan didatangi oleh dua malaikat. Azraqani aswadan, biru kehitam-hitaman. Yuqalu li ahadima mungkarun wal akhar nakir. Yang satu dinamakan mungkar, yang lain dinamakan nakir. Secara makna, mungkar wan nakir bukan dari kalimat amar ma'ruf nahi mungkar, kemungkaran bukan, namun asal katanya dari nakirah. Mungkar dari kata-kata nakirah juga nakir karena dua malaikat ini tidak dikenal oleh orang yang dikubur tadi. Dari kata-kata nakirah yang tidak dikenal. Ya, jadi sekali lagi itu dalil wajibnya mengimani malaikat mungkar wan nakir. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ghubari rahimahullah ta'ala, wa qala, dan Rasul SAW bersabda, lau naja ahadun min dhammatil qabri au dhaghtatal qabri la naja minha Sa'ad ibnu Mu'ad. Seandainya ada seseorang yang bisa selamat dari dhammah, tekanan kubur, maka Sa'ad bin Mu'ad yang akan bisa selamat. Ini pembahasan lain, bukan berkaitan dengan azab atau nikmat kubur. Ya. Namun kata para ulama, ya, bedanya orang kafir dengan orang mukmin. Dhamma itu tekanan atau sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dhammatul qabri bagi orang mukmin itu seperti dekapan seorang ibu kepada anaknya atau kepada anak bayi atau anak kecilnya. Ya. Sekali lagi, kata para ulama, di alam barzakh setiap orang akan mengalami namanya dhamma atau dhaghta, dekapan atau tekanan kubur. Ya. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengibaratkan orang mukmin ketika mendapatkan dhammatul qabri, dekapan kubur, itu seperti seorang ibu yang mendekap anaknya karena kasih sayangnya. Beda dengan tekanan terhadap orang kafir. Itu adalah salah satu siksa. Ya. Jadi sekali lagi, Rasul SAW kalau dalam silsilah ahadits shahihah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah nomor 2164, riwayatnya berbunyi, lau aflata ahadun min dhammatil qabri la aflata hadas sobi. Seandainya ada seseorang yang bisa selamat terlepas dari dekapan kubur, tekanan kubur, maka anak kecil ini yang akan selamat atau terlepas darinya. Ini hadisnya sahih, ada dalam Sahihah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah nomor 2164. Ya. Kemudian dibawakan lagi oleh Imam Ibnu Battah Al-Ghubari rahimahullah pembahasan ayat surat Toha tadi, qala ta'ala fa innalahu ma'isyata dhanka. Orang yang berpaling dari agama Allah, ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka baginya kehidupan yang sempit. Qala ashabut tafsir azabul qabr. Yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit, kata para ulama tafsir, yaitu azab kubur. Na'udzubillahi min adzabi al-qabr. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ghubari tentang azab kubur dan juga tentang dhammatul qabr. Kita mau tambahkan dari ucapan Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarh Aqidah Tahawiyah. Ada beberapa ungkapan beliau dalam hal ini yang
ya menarik sekali, terutama bagi diri saya sendiri. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, kalau di sini halaman 578, wa qad tawataratil akhbar an Rasulullah SAW fi thubuti adabil qabr wa naimihi. Telah mutawatir banyak periwayatannya dari Rasulullah SAW tentang adanya adab kubur dan nikmat kubur liman kana lidzalika ahlan, bagi yang berhak mendapatkannya. Wa su'alil malakain, dan juga tentang adanya pertanyaan dua malaikat Munkar wan Nakir, adanya fitnatul qabr. Fitnah kubur itu artinya pertanyaan, ujian di alam kubur. Fayajib i'tiqadu thubuti dzalik, maka wajib mengimani akan hal ini. Adanya adab nikmat kubur, adanya fitnah kubur, adanya pertanyaan Munkar wan Nakir. Wala natakalam fi kaifiyati. Adapun bagaimananya, maka tidak perlu untuk kita bicarakan, apalagi digambar-gambarkan, divisualkan misalnya. Maka sekali lagi hati-hati. Ini masalah gaib. Cukup kita mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. It laisa lil aqal wuqufun ala kaifiyatihi. Karena akal tidak akan sampai kepada membagaimanakan tentang adanya hal gaib tadi, adab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur. Ya, cukup kita mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Likauni la ahdalahu bihi fi hadidda. Karena beda antara alam dunia dengan alam barzakh. Kemudian ada ungkapan yang luar biasa yang lain ditulis dengan tinta emas, ya, dari ucapan Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Beliau mengatakan wasyara'u la ya'ti bima yuhiluhu al-ma'kul walakinnahu qad ya'ti bima taharu fihi al-uqul. Syariat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tidak mungkin mendatangkan sesuatu yang mustahil bagi akal yang sehat. Ya, akan tapi terkadang dalil Al-Quran dan Sunnah itu bagi sebagian orang tidak dia paham. Ya, bukan ayat hadisnya yang tidak jelas, cuma orang-orangnya yang belum sampai kepadanya. Ya, intinya sekali lagi, inilah yang harus dipahami. Akal kita terbatas, tidak bisa meliputi segala-galanya. Apalagi masalah hal-hal yang gaib. Cukup orang beriman kepada hal yang gaib tersebut. Fa inna audar ruhi ilal jasad laisa alal wajhil mahud fid dunya. Karena dikembalikannya roh ke dalam jasad ini bukan sesuatu yang terbiasa dalam kehidupan di dunia. Kemudian Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi mengatakan wa laisa su'al fil qabri lirruhi wahdaha. Pertanyaan malaikat Munkar wan Nakir di alam kubur, di alam barzakh, itu bukan hanya untuk roh orang yang mati tersebut saja. Ya, kama qala Ibnu Hazm wa ghairu, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ibnu Hazm dan selainnya. Ini keliru. Yang betul bahwasanya malaikat Munkar wan Nakir itu bertanya kepada mayit roh dan jasadnya. Apalagi kalau kita baca dalam hadis Al-Bara' bin Azib, kita mau sampaikan bahwasanya ketika roh itu baik orang mukmin ataupun yang kafir diturunkan oleh malaikat dari langit tadi, kalau yang orang beriman sampai langit ketujuh, kalau orang kafir nggak sampai ke langit yang pertama. Rasul mengatakan fatu adu ruhuhu fi jasadihi. Dikembalikan roh ke dalam jasad mayit tersebut. Kemudian fayatihi malaka. Kemudian kedua orang malaikat atau kedua malaikat menanyakan tentang tadi. Marrobuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Sekedar faedah kata para ulama ini untuk membantah sebagian ahli bidah yang mengatakan tauhid rububiyah lebih utama daripada tauhid uluhiyah. Karena
ditanya di alam kubur tentang marrabbuka, bukan man ilahuka. Maka dijawab oleh para ulama, kata-kata ar-rabb ya, itu terkadang dimutlakan maknanya al-ma'bud. Ar-rabb huwa al-ma'bud. Aya'murakum antattakhil malaikata arbaban. Ya, apakah diperintahkan kepada mereka atau kepada kalian untuk menjadikan mereka sebagai arbaban, maksudnya ma'bud, yang disembah. Ya. Kemudian juga konsekuensi orang yang mentauhidkan Allah dalam rububiyah agar dia mengesahkan Allah dalam apa? Al-uluhiyah. Ini sekedar faedah saja. Kemudian sekali lagi yang benar, fitnah kubur itu berlaku bagi roh dan jasad. Demikian pula adab dan nikmat kubur berlaku untuk apa? Roh dan jasad. Ya. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, wa kadzalika adzabul qabr yakunu linnafsi wal badani jami'an. Demikian pula adanya adab kubur itu juga berlaku untuk roh dan jasad manusia. Ya, bittifaqi ahli sunnah wal jamaah, dengan kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi azab nikmat kubur bukan hanya berlaku bagi roh saja, namun bagi roh dan apa? Jasadnya. Kemudian ada faedah lagi kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, wa'lam anna adzabal qabr huwa adzabun fil barzakh, atau huwa adzabul barzakh. Ketahuilah bahwasanya adab kubur itu adalah adab barzakh. Fa kullu man mata wa huwa mustahiqqun lil adzab nalahu nasibu minhu qubira aw lam yuqbaru. Kata beliau, setiap yang mati dan dia berhak mendapatkan azab kubur, maka dia akan mendapatkan azab kubur tersebut. Entah dia dikubur di liang lahat atau dia tidak dikubur di liang lahat. Karena sekali lagi, yang mati itu sudah di alam barzakh. Makanya sudah kita sampaikan, tidaklah yang namanya liang lahat itu dinamakan apa? Alam barzakh, alam ghaib. Di luar alam dunia. Itu alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Ya. Kata beliau, akalathu asiba au ihtaraqa. Entah orang itu mati dimakan hewan buas atau dimakan misalnya buaya. Meskipun dia di perut buaya, tetap kalau dia berhak mendapatkan azab kubur, diazab meskipun tidak dia apa? Di alam atau tidak di kuburan atau di liang lahat. Ya. Adapun istilah azab kubur ini sekali lagi ya mungkin sekedar al-ghalib, setiap orang atau kebanyakan orang kalau mati dimakamkan. Tapi tidak menafikan yang tidak dimakamkan juga mendapatkan fitnah kubur, azab kubur atau nikmat kubur. Ya, entah dia dimakan binatang buas au ihtaraq atau dia terbakar hatta sara Ramadan atau menjadi debu, tetap kalau berhak mendapatkan azab kubur akan dikubur. Ya. Wa nusifa fil hawa, ya meskipun dibakar menjadi abu, dibuang ya, di udara, au suliba atau dia disalib, atau ghariqa fil bahr atau dia tenggelam di lautan, wasala ila ruhihi wa badani minal azab, maka dia akan mendapatkan azab ya, entah roh dan juga apa? Jasadnya. Insyaallah kita lanjutkan setelah al-adzan. Nah. Ya, tadi berkaitan dengan surat Ghafir itu ayat 46, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiya wa yauma taqumus saatu adkhilu ala fir'auna asyadal adzab. Ya, dalil adanya azab kubur sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya, berkaitan dengan udzur bil jahal, Allah telah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidaklah mengadab suatu kaum sampai kami mengutus para rasul. Ya. Ini tugasnya para rasul untuk menegakkan hujjah atas mereka. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah berdialog dengan tokohnya, ulamanya kelompok Al-Jahmiyah. Kemudian beliau mengatakan, lau qultum ma qultum lakafartu li'anna qaulakum kufrun walakinnakum indi la takfurun li'annakum juhal. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau aku mengucapkan sebagaimana ucapan kalian, kelompok Jahmiyah, maka aku kafir.
karena ucapan kalian itu kufur besar. Namun kalian menurutku tidak kafir karena kalian itu orang-orang yang jahil. Padahal beliau, kata para ulama, berdebat ini. Lagi berdialog dengan tokoh-tokohnya kelompok Jahmiyah. Artinya tidak semudah yang dibayangkan menegakkan hujjah. Ya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah juga pernah berkata, "Idza kunna la nukafir man abara sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajli jahlihim wa li adami man yunabbiuhum fa kaifa nukafir man lam yusyrik billah wa lam yuhajir ilaina." Kalau kami tidak bisa mengkafirkan orang yang sujud di berhala kuburannya Ahmad Badawi yang ada di Mesir sana karena kejahilan mereka, karena tidak ada yang memperingatkan mereka. Ya, Quran dan Sunnah ada di hadapan mereka. Namun kata beliau, tidak ada yang memahamkan mereka, mengingatkan mereka, menasihati mereka, mengingatkan mereka. Maka bagaimana kita akan mengkafirkan orang yang tidak berbuat syirik dan yang tidak berhijrah kepada kami. Inilah manhaj Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang membantah tuduhan, mengajarkan radikalisme, terorisme, takfir dan sebagainya. Ini sekali lagi adalah buhtanun azim, kedustaan yang jelas, yang besar. Pertanyaan berikutnya, apakah dunia jin dan manusia sama sebagaimana manusia ada yang wafat dan lahir? Lalu bagaimana dengan iblis yang diberikan Allah kesempatan mengganggu manusia sampai yaumul akhir? Ya. Secara umum kata para ulama, iya, kehidupan manusia dan jin sama. Ya, mereka ada minas salihuna wa min duna dzalik. Allah berfirman tentang jin, di antara mereka ada yang saleh, ada yang taleh. Ya, ada yang beriman, ada yang kafir, dan seterusnya. Ya, mereka juga akan mengalami azab di neraka juga yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Allah mengatakan, sungguh kami memenuhi neraka jahanam dari kebanyakan jin dan manusia. Ya. Adapun iblis jelas karena Allah memberikan tangguh kepadanya sampai hari kiamat. Maka cukup kita mengimani apa adanya yang telah difirmankan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak berhalu atau berkhayal yang tidak-tidak. Taib, ini yang mungkin bisa kita jawab. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsir. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.